Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Adhikara 58, mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun angkatan 2020. Luar biasa. Hari ini saya, Profesor Dr. Untul Dikdo Akuntan, sebagai koordinator Satuan Tugas Tim Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Kampus Tangguh Universitas Brawijaya akan menyapa adik-adik Adhikara 58 dengan menjelaskan kebijakan tatanan penyelenggaraan kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam masa pandemi COVID-19. Oke, adik-adik, seperti yang saat ini kita alami bahwa kita sedang pada masa pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalami. Nah, Universitas Brawijaya menyiapkan berbagai hal tentang itu dengan menyusun Peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 35 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam masa dan pasca pandemi COVID-19. Ini sebagai dasar penyelenggaraan kampus Tangguh. Ini sebagai wujud komitmen pimpinan kita atas penyelenggaraan kampus yang sehat. Karena ada dalam pertimbangan itu, saudara-saudara, mahasiswa baru, bahwa prinsip kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang kita gunakan, gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah kita pada masa pandemi ini, adalah pemprioritasan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka kita harus bertanggung jawab atas semuanya. Untuk itulah maka diperlukan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Brawijaya. Ini menjadi concern kita, dan prinsip penyelenggaraannya yang ada di Pertor tahun 2020 nomor 35 ini untuk kampus Tangguh Universitas Brawijaya dengan prinsip pengutamaan kesehatan dan keselamatan, keadilan, kebajikan, kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi, dan tanggung jawab. Adik-adik Adhikara 58, penyelenggaraan kampus Tangguh di Universitas Brawijaya meliputi tatanan penyelenggaraan akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan. Nah, di dalam penyelenggaraan tatanan ini, adik-adik Adhikara 58, kita perlu memahami, mengetahui bahwa tatanan ini ada dalam 3 masa, yaitu masa respon, masa transisi, dan masa normal baru kehidupan pasca COVID-19. Dan ini Universitas Brawijaya menyiapkan skema tentang itu. Kemarin Bapak Warek 4 itu sudah menjelaskan kepada saudara-saudara tentang isi dari Pertor ini. Nah, saya menyampaikan beberapa hal melengkapi mengapa kita memerlukan itu. Adik-adik Adhikara 58 yang sangat luar biasa, ada populasi rentan yang berpotensi terpapar COVID-19 di dalam kampus kita, sehingga kita perlu menyelenggarakan kampus Tangguh ini. Ada pimpinan, kemudian dosen kita, mahasiswa seperti saudara-saudara, kemudian staf kependidikan, kemudian pengelola asrama, sebagaimana saudara ketahui kita memiliki asrama, kemudian pengelola dan karyawan fasilitas pelayanan kesehatan, saudara ketahui kita punya rumah sakit Universitas Brawijaya, punya klinik Universitas Brawijaya, dan beberapa fasilitas kesehatan lainnya, kemudian pengelola laboratorium, kemudian partner kerja kita antara lain kontraktor misalnya yang sedang melaksanakan pembangunan, penjaga kantin, pengunjung kampus, kita banyak tamu juga, kemudian keluarga-warga kampus, dari keluarga dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan juga keluarga saudara mahasiswa, dan masyarakat di sekitar kampus dan masyarakat. Karena sebagian besar dari saudara-saudara ada di Malang ini kos atau tinggal di kos, ya, yang di situ ada keluarga dari masyarakat di sekitar kampus kita. Adik-adik Adhikara 58 yang insya Allah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,
kita perlu mengenali kemungkinan keadaan diri kita dan orang lain di masa pandemi COVID-19 ini. Ini kita perlu sangat paham, ya, siapakah diri kita saat ini dalam kondisi seperti apa. Ya, orang sehat, ya, ini yang kita sebut orang sehat. Jadi nanti ada beberapa sebutan di sini, yaitu seseorang yang tidak bergejala dan tidak memiliki risiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga disebut orang sehat. Yang kedua, orang tanpa gejala atau kita kenal dengan OTG. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. OTG ini merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu seseorang yang mengalami demam. Nah, ini indikatornya lebih dari atau sama dengan 37,5, ada yang menyebutkan lebih dari 38 derajat Celcius. Kita ambil konservatif, lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernafasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk. Nah, ini salah satu indikasi. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan ini yang perlu juga kita perhatikan, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria. Satu, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan adanya transmisi lokal dari luar negeri. Dua, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Seperti kita ketahui, hampir semua wilayah kita gitu ya di Indonesia ini merupakan area transmisi lokal. Kemudian yang ketiga, seseorang dengan demam yang tadi disebutkan lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang keempat, seseorang dengan ISPA berat, pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, berikutnya yang kelima, kontak erat. Nah, ini yang sering kali terjadi dan mungkin masa ini banyak yang kita alami. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probable atau konfirmasi, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, kontak erat ini dikategorikan menjadi 2, yaitu kontak erat risiko rendah, yaitu apabila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, kontak erat risiko tinggi, yaitu apabila kontak dengan kasus konfirmasi. Nah, adik-adik, yang keenam, kasus konfirmasi. Ya, ini ketika seseorang melaksanakan pemeriksaan di laboratorium dengan uji swab dan dinyatakan positif COVID-19. Itu disebut dengan konfirmasi positif. Nah, adik-adik Adhikara 58, nah, bagaimana pencegahan COVID-19 dilakukan oleh warga kampus sebagai bagian komunitas maupun individu? Di dalam tingkat komunitas, 1, membuat dan menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, ini yang adik-adik lakukan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Wakil Rektor bidang akademik dan Bapak Wakil Rektor bidang kerjasama, ya, termasuk dalamnya ujian dan KKN serta tugas-tugas akademik lainnya. Dan kebijakan physical distancing di dalamnya termasuk pencegahan kegiatan yang membentuk kerumunan. Nah, sehingga kita di dalam kampus tidak menghendaki adanya kerumunan kegiatan. Adik-adik mahasiswa termasuk aktivis ini kita harapkan untuk dapat menahan diri untuk itu. Nah, untuk itu kalian tidak perlu datang ke kampus. Nah, berikutnya adalah penggiatan penggunaan masker. Dari kampus semua harus menggunakan masker. Prof. Unti saat ini tidak menggunakan masker, tetapi begitu selesai ini langsung menggunakan masker. Kemudian yang kedua, memastikan lingkungan kampus senantiasa terjaga sehat. Misalnya dengan melakukan proses disinfeksi pada benda-benda yang sering atau berpeluang tinggi terpapar droplet kita. Nah, ketika kita ngomong,
Ketika kita batuk atau wahing gitu ya, bersin itu droplet keluar. Nah, ini berpeluang tinggi untuk terpapar. Nah, kemudian yang ketiga, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer pada tempat-tempat strategis lain. Ini di UB sudah siapkan semua, meskipun adik-adik tidak datang ke kampus, tapi kita menyiapkan itu. Karena banyak dari pegawai kita yang juga bekerja di kampus. Kemudian yang keempat, melakukan pembatasan mobilitas aktivitas kampus ke atau dari daerah merah ke daerah hijau. Nah, pencegahan COVID-19 tingkat individu, nah ini, kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker setiap kali keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini harus digunakan, harus membiasakan. Jaga jarak fisik dengan orang lain, minimal 1 meter gitu ya, baiknya 2 meter. Kemudian tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah sebelum cuci tangan. Nah, penting juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan tetap melakukan aktivitas fisik yang cukup. Olahraga cukup ya, tidak merokok, nah, berjemur, dan mengurangi pemicu stres. Meskipun di rumah, belajar di rumah, jangan stres. Nah, kemudian melakukan secara pribadi disinfeksi benda yang kemungkinan terpapar droplet. Gadget kita jangan lupa juga sering dibersihkan. Nah, adik-adik, Adhikara 58 tetap tinggal di kampung halaman dan menjaga konektivitas jaringan internet. Ya, jangan lupa itu, karena pembelajaran kita menggunakan daring. Kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga dan lingkungan. Nah, sehingga interaksi di luar rumah harus dijaga sedemikian rupa, dikurangi. Kemudian kita jaga komunikasi yang sehat dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, sehingga suasana belajar di rumah itu kondusif bagi adik-adik. Kemudian sadar diri untuk belajar keras dalam memahami materi kuliah lebih dari yang disampaikan oleh dosen melalui media pembelajaran daringnya. Oke? Masa pembelajaran luring, ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh adik-adik. Kelak, ya, mungkin semester depan, kalau kita sudah buka, menuju dan tinggal di Malang dalam keadaan sehat. Ingat, ya. Kemudian berinteraksi di tempat kos atau di rumah tinggal dan lingkungan kos dengan menerapkan protokol kesehatan yang semestinya. Karena ini masih dalam situasi yang, ya, kita berhadapan dengan pandemi. Ya, kemudian menahan diri untuk tidak banyak kongko di kafe atau tempat lainnya yang kurang mendukung penjagaan kesehatan. Lah ini, kalian kan suka kongko-kongko ya, nongkrong itu ya. Nah, ini yang harus dikurangi betul, diminimalisir. Nah, kemudian mematuhi protokol kesehatan, baik di kampus maupun di lingkungan tempat kos atau tempat tinggal. Dan lebih fokus untuk belajar di kos atau tempat tinggal. Nah, adik-adik Adhikara 58 yang luar biasa prestasinya. Nah, dalam menjaga kampus Tangguh Untas Brawijaya ini, gitu ya, Rektor Untas Brawijaya telah mengeluarkan surat keputusan Rektor nomor 1410 tahun 2020 tentang tim monitoring, evaluasi, dan fasilitas implementasi penyelenggaraan kampus Tangguh Untas Brawijaya, atau disebut dengan Satgas Kampus Tangguh. Kalau ada apa-apa, kita berkomunikasi di situ, sehingga kita akan selalu dalam keadaan yang terkoneksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik dalam penjagaan diri kita. Nah, adik-adik Adhikara 58 Maba Untas Brawijaya 2020. Sebagai penutup, saya mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW agar kita tetap tinggal di rumah atau tetap tinggal di daerah kita masing-masing selama masa pandemi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun atau wabah. Lalu Rasulullah SAW memberitahuanku, dahulu taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun atau wabah, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun atau wabah ini tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid." Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ahmad. Mudah-mudahan pesan ini masuk kepada kita dan kita bertahan bersabar untuk tinggal di rumah kita masing-masing, tinggal di tempat tinggal kita masing-masing. Maba 2020 Adhikara 58, sukses selalu, jaga sehat, tetap sabar dan sukses. Bila taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.